Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer sekalian, rekan-rekan sekalian, dalam video kali ini kembali kami akan mengembalikan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah di tahun 2022. Bersumber dari BKN, jadi silahkan simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate, kemudian bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang sedang menanti pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan teman-teman yang baru menemukan channel kami subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini BKN adalah panitia seleksi ya, nasional selain Kemenpan RB dan juga Kemendikbudristek. Nah, di sini bersumber dari Pak Bima Haria Wibisana, beliau adalah PLT dari BKN. Beliau mengatakan bahwa pemerintah memang fokus di tahun 2022 ini hanya akan ada perekrutan ya, akan merekrut ASN berupa P3K. Oleh karena itu, Pak Bima menegaskan tidak akan ada penerimaan pegawai atau PNS atau CPNS di tahun 2022 ini. Nah, ini adalah pernyataan dari Pak Bima. Kami tahun ini hanya fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja karena menyangkut tenaga honorer di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum November 2023, kata Pak Bima. Akhir-akhir ini kita lihat yang aktif untuk memberitakan hal ini adalah Kemenpan ya, yang menerbitkan SE dan pendataan honorer seterusnya. Nah, ini baru pernyataan dari BKN ya. Hanya saja, ini informasi pentingnya, Pak Bima mengaku bahwa untuk pengangkatan P3K22, jumlah formasi yang dibutuhkan belum diketahui karena masih dalam tahap pendataan. Nah, jumlah formasi P3K belum dibagikan ke daerah-daerah Indonesia termasuk Papua Barat. Jadi masih menunggu pendataan ya SE Kemenpan tersebut. Nah, lebih lanjut Pak Bima mengatakan BKN bersama Kementerian PAN RB dalam kemudian Kemendagri masih melakukan pendataan termasuk jadwal tahapan pengangkatan terkait dengan tenaga P3K. Jadi untuk jadwalnya ternyata ada penyesuaian ya, karena ini dalam hal ini dikatakan masih melakukan pendataan termasuk jadwal ya, jadwal masih sedang diperbincangkan. Itu masih kami dulu datanya, termasuk akan diverifikasi sehingga ketahuan berapa data bersihnya tenaga honorer yang ada di daerah. Kami juga harus memastikan bahwa data itu valid, kata Pak Bima ya. Jadi memang fokus ke itu pendataan ya. Bima memastikan P3K akan diangkat tahun ini tidak hanya guru tetapi juga tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter, dan penyuluh. Jadi patut berbahagia bagi teman-teman selain guru ya, ada tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter, dan penyuluh. Jika memungkinkan, kata Pak Bima, penerimaan P3K akan ada dari tenaga tadi ya, kesehatan. Sebelumnya di hadapan guru tenaga P3K yang menerima SK oleh Bupati Manokwari, Pak Bima menyampaikan ke depan formasi PNS di Indonesia akan berkurang. Menurut dia, berkurangnya PNS dan banyaknya P3K tercermin dari negara luar yang mana jumlah PNS atau dikenal dengan istilah public servant hanya 20% dan P3K atau government workers itu mencapai 80% dari total pegawai di suatu negara. Nah, ini kata Pak Bima ya. Kemudian Pak Bima juga mengungkapkan bahwa di Australia Selandia Baru ya, dan bahwa di sana hanya ada P3K 100%. Nah, jadi informasi ini yang terbaru ya, bahwa Pak Bima mengatakan ternyata jadwal itu masih dalam proses ya, bersama dengan tadi Kemenpan dan juga Kemendagri menunggu dari selesainya proses verifikasi pendanaan ya terkait dengan SE terbaru dari Kemenpan. Nah, kemudian di sini ada informasi dari honorer non K2 di mana
non K2. Di sini Ketua Tenaga Kependidikan Nasional Forum Honorer non kategori 2 Sutrisno meminta ada peninjauan soal syarat pendataan tenaga non ASN. Salah satu syarat yang memberatkan adalah sumber honorarium harus dari APBN atau APBD. Nah, terkait hal ini sebenarnya kami sudah tayangkan informasi sosialisasi ini ya, bersumber dari BKD Jatim terkait dengan pendataan ini. Kami telah berkoordinasi dengan BKP SDM Banyumas meminta agar syarat pendataan lebih dipermudah, kata Sutrisno. Dia mengungkapkan cukup banyak honorer K2 yang terganjal dengan sejumlah persyaratan pendataan tenaga non-ASN. Honorer K2 berbeda dengan K2 yang sudah terdata di BKN. Nah, ini permintaan dari tenaga honorer ya, non K2 yang meminta persyaratan dari pendataan honorer tersebut dipermudah karena sulit untuk mendapatkan atau honorer itu persyaratannya adalah harus memenuhi dari tadi ya, penggajian dari daerah ataupun dari pemerintah pusat. Nah, ini informasi terbarunya dari terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini dari Pak Bima Harya Wibisana, bahwa beliau mengatakan tidak akan ada CPNS di tahun 2022. Pak Bima mengatakan fokusnya di P3K, dan informasi terbarunya bahwa belum ada jadwal karena di sini masih menunggu dari selesainya pendataan tenaga non ASN di daerah. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.